Sahabat alam semesta, ini adalah konservasi air sederhana dengan cara yang lama, cara klasik, tetapi memang sangat bermanfaat ya. Bahkan manfaatnya bermanfaat domino, efek dominonya sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang kita lihat ini adalah konservasi air di Cekdam Tanjungan, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan usia Cekdam ini sudah sangat tua karena dibangun pada tahun 1982 dan selesai kemudian diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Sunandar Priyo Sudarmo, pada tahun 1983. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi tentang manfaat konservasi air ini untuk masyarakat dan lingkungan, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk menghadirkan informasi-informasi tentang lingkungan dan alam sekitar, alam semesta untuk kemaslahatan umat kita semua. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita mengupdate informasi video terbaru tentang alam, lingkungan, dan sekitar, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali ya. Kemudian juga jangan lupa supaya kita bisa dapat pahala sodako informasi, silakan tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda atau kolega Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi tentang konservasi air dan efek dominonya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi, konservasi air di dam ini manfaatnya cukup banyak dan efek positif dominonya juga cukup banyak. Sebagai salah satu contohnya, jadi konservasi air ini punya manfaat untuk menyimpan air ya. Jadi menyimpan air karena air hujan, kalau tidak ada dam ini dulu pada tahun 1970-an, air hujan di sini kemudian langsung masuk ke sungai. Jadi ini dalamnya sungai sebetulnya, sungai alami ya. Dalam kemudian air hujan itu mengalir terus masuk ke perkampungan, kemudian menerjang sawah-sawah yang ada di bawah sana ya. Nah, tapi dengan adanya dam ini maka banjir itu tidak terjadi. Jadi banjir air ketika hujan tidak terjadi karena ada dam kontrolnya di sini atau cek damnya ada di sini. Itu manfaat utama yang pertama ya. Kemudian manfaat utama yang kedua, ini menjadi satu kontrol humus ya. Jadi ini adalah sungai aslinya, yang kita lihat ini adalah sungai awalnya, tapi kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga elevasi sungai itu lebih tinggi seperti yang kita harapkan, sehingga seberapa air yang bisa kita konservasi, kita tahan di sini dan bisa dimanfaatkan tergantung kita. Jadi elevasi dari sungai ini kita atur gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah dam ini sebagai kontrol humus yang ada di bukit-bukit ini ya. Jadi itu bukit-bukit yang ada di sisi barat, utara, kemudian sisi timur dari dam ini. Ini adalah bagian utara. Bukit ini disebut Bukit Perahu ya, karena bentuknya seperti perahu gitu. Dan itu ada humusnya. Nah, ketika hujan terjadi, maka humus itu akan tergerus oleh air, kemudian terbawa masuk ke dalam sungai ini. Ini versi lamanya ya, sebelum ada dam. Nah, humus itu akhirnya jadi banjir lumpur yang menerjang sawah dan juga pemukiman. Nah, banjir lumpur ini mungkin sepintas lalu akan, lumpur kan subur gitu ya karena humus. Iya, tapi kalau kemudian yang dibanjiri itu adalah sawah di persawahan di bawah sana dan sudah ada tanamannya, tentu jadi kerugian besar gitu ya. Karena itu dengan adanya cek dam ini, selain punya fungsi utama konservasi air, juga konservasi humus. Jadi humus yang ada di atas bukit tadi terbawa hujan, tapi tertampung di dalam dam ini. Sehingga pada masa tertentu, pada periode tertentu, maka lumpur ini akan diambil lagi, dikeruk lagi, dinaikkan lagi ke atas. Ya memang seperti itu, dinaikkan lagi ke atas ke tempat-tempat tadi, menjaga kesuburan yang ada di atasnya. Jadi konservasi kehumusan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, itu yang kedua, manfaat
yang kedua. Kemudian ada lagi beberapa manfaat yang lainnya, yaitu sebagai penampungan air tadi ya. Jadi ketika hujan turun, maka sebetulnya air hujan itu akan lepas begitu saja, kemudian masuk ke sungai dan ke bawah ke laut gitu ya. Sehingga jadi air asin yang sedikit kita bisa manfaatkan dari air asin itu, kecuali buat garam kan gitu. Tapi bagi daerah yang pegunungan semacam ini, tentu air itu akan terbuang percuma, sehingga dengan adanya cek dam ini maka air tertahan di sini jadi konservasi. Ketika hujan turun, maka air akan kita simpan di dalam cek dam ini. Nah, nanti ketika masuk musim kemarau, maka karena elevasi air dam ini di atas dari perkampungan atau pedesaan yang di bawah itu, maka air ini akan menjadi air resapan ke dalam perkampungan atau pedesaan di bawah ya, sehingga menjadi stok air, jadi cadangan air ketika musim kemarau, sehingga tidak lagi terjadi kekurangan air atau kekeringan di desa, kemudian di sawah itu ya. Jadi ada 3 manfaat utama dari konservasi air ini untuk alam dan lingkungan sekitar, untuk kemaslahatan umat ya. Yang pertama tadi mencegah banjir, kemudian menjaga humus, yang berikutnya penyimpanan air sehingga bermanfaat di musim kemarau. Nah, itu namanya kenapa jadi cek dam Tanjungan gitu ya. Jadi cek dam merupakan dam untuk pengecekan humus, pengecekan konservasi penyimpanan air, cek untuk kontrol dari banjir tadi. Nah, ini seberapa luas bukit yang bisa kita selamatkan gitu ya dengan adanya konservasi air tadi. Ini bukit yang disebut Bukit Perahu tadi. Jadi air yang ada di dam tadi sebetulnya secara wajar itu berasal dari sungai-sungai yang ada di sisi bukit-bukit yang kita lihat di depan itu ya. Jadi ada sungainya kemudian mengalir ke dam tadi. Nah, artinya humus yang ada di bukit-bukit yang kita lihat itu terbawa kemudian masuk ke sungai dan ke bawah ke dam tadi. Nah, terkontrollah di sana kehumusan atau kesuburan dari tanah-tanah tadi itu. Nah, ini dinamakan cek dam karena ada beberapa catatan sejarah, yaitu diantaranya bahwa uangnya dulu berupa cek dari pusat ya, karena memang program dari pusat, kemudian dibuatkan dam. Jadi namanya bukan waduk meskipun fungsinya sama, tetapi ini lebih pada prosesnya cek dam. Jadi uang yang dicek kemudian dicarikan dibentuk dalam dam semacam ini ya. Atau yang kedua juga yang dinamakan cek dam, jadi dam yang menjadi pengecekan terhadap kehumusan, bahaya banjir, kemudian juga bahaya kekeringan, konservasi air tadi ya. Nah, ini yang kita lihat dari sisi utaranya dam tadi. Itu bagian depannya bukit yang sebelah timur ya. Bukit yang sebelah timur itu akan turun di sini. Nah, beberapa catatan yang lainnya teman-teman, bahwa efek domino dari konservasi air ini diantaranya ini menjadi tempat wisata, ekowisata, karena ada kaitannya dengan ekosistem tadi ya, penyelamatan ekosistem. Karena dengan adanya konservasi air ini maka ekosistem akan terselamatkan, habitat akan terselamatkan. Kemudian juga ada eduwisata, karena di sini juga sebagai tempat wisata untuk pendidikan ya. Pendidikan apa itu? Ada hal-hal yang terkait dengan energi. Jadi di sini ada prototipe untuk energi matahari. Jadi energi matahari yang dimanfaatkan untuk beberapa lampu yang ada di sini. Jadi lampu di sini ini akan nyala ketika malam hari, dan ketika siang itu diserapkan dari energi matahari. Nah, ini yang kita lihat di depan ini adalah Bukit Perahu ya. Bentuknya seperti perahu, di kanan di kiri itu naik ke atas karena bukit, kemudian di kanan naik ke atas karena bukit juga, sehingga membentuk seperti perahu yang cukup besar. Orang di sini menyebutnya Bukit Perahu. Nah, ini yang kita konservasi. Kemudian efek domino yang lainnya bahwa ini menimbulkan bisnis wisata. Iya, karena seperti yang kita lihat tadi bahwa di kanan kirinya ini sudah menjadi tempat-tempat wisata kuliner untuk warga yang ingin berwisata ke lokasi ini. Karena suasananya menjadi segar ya. Termasuk diantaranya kita dapati pohon rindu malam atau pohon terembesi atau ki hujan. Ini merupakan tempat yang bagus, segar, karena memproduksi oksigen yang cukup banyak. Jadi
Ini beberapa manfaat yang kita dapatkan dari konservasi sumber daya air ya, yang jadi kontrol untuk kita semua. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, ini yang di depan ini adalah bukit yang ada di sebelah sisi utara agak ke barat ya, yang berhasil diselamatkan. Itu menunjukkan sebagai tempat wisata tadi, ada fasilitas umumnya juga. Kemudian, nah ini waduknya di sebelah kiri. Tanaman-tanaman ini penghasil oksigen juga sudah cukup banyak ditanam di sini, dan kesuburan tanah juga sudah mulai terlihat di sebelah kanan kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan lestari untuk alam kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.